Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Nailul Ulfa. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Pet si Penebang Liar. Nah, pasti kalian tidak sabar ingin mendengar dongeng tersebut. Mari sama-sama kita simak bagaimana ceritanya. Di zaman dahulu kala, di dekat pegunungan Amaki, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Tosi. Di desa itu, hiduplah seorang penebang kayu yang bernama Pet. Nah, Pet ini sehari-harinya bekerja sebagai pemotong kayu liar. Lalu kayu-kayu tersebut dijual ke pasar agar Pet bisa mendapatkan uang untuk memenuhi biaya hidupnya. Pet sangat sering memotong kayu yang berada di Gunung Amaki, yang membuat Gunung Amaki menjadi kekurangan kayu dan dapat membuat Gunung Amaki tersebut menjadi longsor jika turunnya hujan deras serta berkepanjangan karena tidak ada lagi yang dapat merekatkan tanah-tanah di gunung tersebut. Nah, pada suatu hari, tepatnya saat Pet sudah selesai sarapan pagi, Pet ditelepon oleh seseorang. Kring kring, kring kring, suara HP Pet. Lalu Pet pun mengangkat telepon tersebut dan berbicara dengan penelpon itu. Setelah mematikan teleponnya, matanya pun langsung berbinar-binar karena hari ini Pet menerima pesanan kayu yang cukup banyak yang membuat Pet sangat gembira kegirangan sampai dia meloncat-loncat dan berteriak, "Aku akan kaya, ye! Aku kaya, hore!" Ucap Pet sambil meloncat-loncat. Tanpa pikir panjang, Pet pun langsung mengambil alat pemotong kayu, lalu pergi ke hutan Gunung Amaki untuk mengambil kayu-kayu di sana. Nah, setelah Pet sampai di sana dengan hati yang sangat gembira, dia langsung menebang pohon-pohon yang berada di Gunung Amaki itu tanpa memikirkan bahwa pentingnya menjaga alam termasuk pepohonan di gunung dan di sekitarnya. Karena jika alam dirusak, maka kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Setelah Pet selesai memotong kayu, Pet pun dengan hati yang sangat gembira membawa kayu-kayu tersebut pulang ke rumah untuk dijualnya. Nah, di tempat lain, tepatnya di Gunung Amaki, terdengar suara tangisan yang amat sangat yang membuat seekor katak bangun dari tidurnya. "Ah, siapa sih yang menangis?" kata si katak tersebut. "Ganggu tidur saya saja," ucapnya. Lalu, karena katak merasa terganggu oleh suara tangisan itu, dia pun mencari tahu dari mana asal suara tersebut. Setelah melompat cukup jauh, akhirnya si katak menemukan asal suara tangisannya. Ternyata ada sebatang pohon kecil yang sedang menangis di situ. Lalu katak bertanya pada pohon kecil itu, "Hei pohon, kenapa kau menangis sangat kencang? Aku sampai terbangun dari tidurku," ucap sang katak dengan nada seperti memarahi. Pohon pun menjawab, "Ayah dan ibuku sudah ditebang," ucap sang pohon dalam tangisannya. "Siapa yang menebang ayah dan ibumu?" ucap si katak. "Manusia jahat yang selalu mau menebang pohon sembarangan, dan dia juga yang sudah menebang teman-temanku dulu," ucap sang pohon dalam tangisannya. Karena sang katak merasa iba melihat pohon kecil itu, ia pun segera pulang ke tempatnya. Setelah sampai di rumah si katak, katak pun meminta kepada langit agar diturunkannya hujan yang deras dan lebat. Suara katak meminta agar diturunkannya hujan. Nah, di tempatnya Pet sedang bersenang-senang karena baru saja menerima uang dalam jumlah yang cukup besar hasil dari kayu liar yang dijualnya. Sampai-sampai Pet tidak menyadari bahwa adanya bahaya yang besar yang akan menimpa dirinya karena rumahnya yang terletak di kaki Gunung Amaki. Karena hujan yang terlalu deras dan berkepanjangan, keesokan harinya rumah Pet sudah terendam banjir. Pet sangat sedih akan hal tersebut karena ia harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi yang tidak terkena banjir. Saat Pet baru beranjak beberapa langkah dari rumahnya, ia pun mendengar suara reruntuhan di belakangnya. Bro! Pet pun langsung menoleh ke belakang. Dia melihat rumahnya yang sudah hancur akibat terjadinya tanah longsor di sekitar tempat tinggalnya. Pet menangis, hatinya sangat sedih karena rumah satu-satunya yang dia tempati sudah hancur dan tidak layak untuk ditempati. Beberapa hari sesudah hujan dan badai berlalu, Pet pun sadar akan tindakan yang selama ini ia lakukan. Ternyata dia sendiri yang sudah membuat bencana tersebut terjadi karena selama ini dia
telah salah dalam memperlakukan alam di sekitarnya. Dia menebang pohon secara sembarangan yang membuat gunung di sekitar tempat tinggalnya menjadi gundul. Tidak ada lagi akar pohon yang dapat mengikat tanah-tanah di Gunung Amaki, sehingga membuat Gunung Amaki menjadi longsor. Karena sadar akan perbuatannya yang salah, keesokan harinya Pet pergi ke Gunung Amaki untuk menanam pohon baru di tempat-tempat yang sudah gundul karena ulahnya yang salah. Keesokan paginya, Pet pergi ke Gunung Amaki untuk menyirami pohon-pohon di sana agar dapat tumbuh menjadi subur dan lebih besar. Nah, Pet mulai mencintai alam di sekitarnya, bukan hanya pepohonan saja yang dia tanam, melainkan bunga dan buah-buahan. Setiap pagi, Pet selalu menyirami tanaman-tanaman yang ia tanam agar tumbuh menjadi subur dan menjadi cepat besar. Hari demi hari mulai berlalu, Gunung Amaki sudah terlihat asri kembali. Pepohonan yang rindang, bunga-bunga yang indah, dan buah-buahan yang ditanam oleh Pet sudah besar dan sudah bisa untuk dimakan. Kehidupan Pet sudah semakin membaik. Pet tidak ingin lagi bekerja sebagai seorang penebang kayu liar karena dapat merusak alam di sekitarnya. Dan sekarang Pet bekerja sebagai penjual buah-buahan. Pet pun hidup damai dan ia sangat bersahabat dengan alam di sekitarnya. Nah, menurutnya, menjaga dan melestarikan alam sudah menjadi kewajiban setiap orang agar alam juga tidak merusak kehidupan kita seperti yang terjadi padanya dahulu. Nah teman-teman, demikianlah dongeng yang berjudul Pet si Penebang Kayu Liar. Semoga kita tidak menjadi seperti seorang Pet yang menebang kayu liar demi membiayai kehidupannya. Karena menebang pohon sembarangan akan merusak alam di sekitar yang akan merusak kehidupan kita suatu hari nanti. Nah teman-teman, sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.